Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di masjid ini untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah itu amat dekat dengan diri kita, tetapi perasaan dekat itu harus kita upayakan. Sebab tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah itu lebih dekat daripada urat nadi lahirnya. Walaupun Allah itu yang menciptakannya, memberikan rezeki untuknya, dan semua yang ada pada diri kita itu semuanya karena Allah. Kita bisa datang ke sini juga karena Allah. Kita bisa mendengarkan ta'lim ini, ceramah ini juga karena Allah. Kita bisa mendengar, melihat, kita bisa merasakan, dan apa saja yang dapat kita lakukan itu semuanya juga karena Allah. Sehingga Allah itu amat dekat, amat berperanan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semoga kita yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ini semakin merasakan dekatnya Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sebagai orang yang beriman maka kita harus berbuat. Dan iman ini nampak dalam perbuatan hambanya. Karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, la yuqbalu iman bila amalin wala amalun bila imanin. Tidak diterima iman tanpa amal. Begitu pula amal tanpa iman juga tidak diterima. Karena itu iman dengan amal itu harus menjadi satu kesatuan. Bahkan seluruh amal perbuatan kita itu akan diterima oleh Allah, maka harus merupakan dorongan iman. Harus karena motivasi iman. Harus karena dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seluruh perbuatan kita ini berbentuk perbuatan baik, Bapak sekalian yang kami hormati, amal saleh berupa apa saja, kalau itu karena terdorong oleh iman, maka itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan diutamakan. Kita tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman kepada Allah pasti pasang kuda-kuda untuk menerima perintah Allah. Orang beriman pasti pasang kuda-kuda untuk menerima perintah Rasulullah. Bapak dan sekalian yang kami hormati, nah mari kita perhatikan apakah kegiatan keseharian kita ini dari waktu ke waktu, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isya ke isya, dan isya ke subuh kembali. Apa betul itu semua dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak pernah mendahului Allah dan Rasulnya dalam setiap pengambilan keputusan. Pasti kata Allah, kata Rasulnya, dan perintah Allah dan Rasulnya itu kita dahulukan sebelum perintah-perintah yang lain. Dan seluruh larangan Allah dan Rasulnya kita dahulukan sebelum larangan-larangan yang lain. Bapak sekalian, siapa yang mengutamakan kecintaannya kepada Allah
dengan mendahulukan perintah-perintahnya daripada perintah-perintah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat, menolong, membantu, melindungi orang-orang yang seperti itu. Rasulullah mengatakan, man athara mahabbatallahi ala mahabbatin nas kafahullahu ma'unatan nas. Sawahud Dailami. Barang siapa yang mengutamakan kecintaannya kepada Allah dari kecintaannya kepada manusia, maka Allah SWT akan melindungi gangguan manusia. Bapak dan sekalian, karena itu jangan khawatir. Kalau hidup dan kehidupan kita ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah yang akan menjamin. Sekaligus Allah yang akan melindungi perjalanan kita ini. Dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita perhatikan perbuatan kita ini. Karena hidup itu adalah perbuatan. Nah, begitu Trisno Bahir. Nah, hidup adalah perbuatan. Artinya bahwa sekalian orang yang beriman itu pasti beramal. Jika tidak, maka ini merupakan sebuah kedustaan. Dusta dari pernyataan dua kalimat syahadatnya. Sebab syahadat orang yang beriman itu adalah syahadat untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, pertama syahadat uluhiyah. Syahadat uluhiyah itu adalah syahadat amal, syahadat perbuatan. Dan itu orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu maka dikatakan bohong akan mendatangkan murka besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah bersyahadat kemudian kita tidak mengamalkan apa yang kita syahadatkan. Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, lima taquluna, kenapa kamu mengucapkan, mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Begitu, Pak. Jadi kita orang yang beriman ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu tidak mungkin dia tidak berbuat terhadap apa yang dia nyatakan, dia ucapkan. Ya. Kalau ada orang yang menyatakan dia beriman kemudian dia tidak melakukan, maka ini dipertanyakan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, lima taquluna, kenapa kamu mengucapkan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan, sungguh besar murka Allah. Kabura maqtan indallah, sungguh merupakan murka besar di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, jika kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, mari ini kita renungkan, kita resapi dalam-dalam firman Allah ini, agar orang-orang yang menyatakan diri mukmin itu adalah beramal, hari-harinya adalah beramal, bekerja, bahkan bekerja keras dari waktu ke waktu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini saffan, bersaf, rapi, terorganisir. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Bapak sekalian kami hormati, kalau kita ingin berbuat, kita ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin kita berbuat sendirian. Sehebat apapun kita, kalau kita sendirian dalam berbuat, maka tidak akan banyak yang dapat dilakukan. Tetapi serendah apapun diri kita ini, sekualitas apapun diri kita ini, sepintar apapun diri kita ini, kalau kita ini bersama-sama dalam sebuah jamaah, dalam sebuah organisasi,
Ya, kita berada dalam sebuah organisasi yang rapi dalam melaksanakan amanah Allah itu, maka akan banyak yang bisa dipikul, akan banyak yang bisa diselesaikan, akan banyak yang bisa ditunaikan. Karena itu sunnah Rasul adalah kita ini berbuat dengan jalan berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, mari kita melatih diri kita untuk hidup bersama. Mari kita melatih diri untuk hidup berjamaah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita dengan salat berjamaah seperti ini. Ini merupakan sebuah tarbiyah langsung, pembinaan dan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Agar orang yang telah beriman, yang tumbuh ruhiyahnya, yang tumbuh rohaninya ini menjalin kebersamaan. Ya, bahu membahu, ya, berbaris rapi, bersaf-saf, ka'annahum bunyanun marsus. Ya, seakan-akan mereka itu bangunan yang tersusun rapi. Bapak dan sekalian, orang lain saja, orang kafir atau orang yang tidak mengerti agama, yang tidak mengerti Quran dan Sunnah, dalam menjalankan hidup dan kehidupannya, perbuatan dan amalnya itu dilakukan dengan manajemen dan organisasi yang rapi. Mestinya kita tidak kalah sebagai orang yang beriman, yang dibimbing oleh Allah dengan petunjuk Rasulnya, yang membangun hidup dan kehidupan ini dalam kehidupan sosial masyarakatnya dengan manajemen yang baik, dengan kepemimpinan yang baik. Karena itu kalau ada orang menyatakan diri Muslim, kemudian menyendiri, tidak mau bersama-sama, tidak mau bergabung, tidak mau berjamaah, tidak mau mengurusi urusan umat Islam ini, maka mereka sebenarnya belum termasuk golongan kita. Man la yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang-orang Islam, maka tidak termasuk golongan mereka. Jadi kalau kita ini tidak bersama-sama dalam mengurusi agama ini, dalam mengurusi urusan kita ini, maka kita tidak termasuk golongan kita ini, tidak termasuk jamaah kita. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, ini penting ini penting untuk kita perhatikan. Dan mestinya kalau kita ini sudah terpanggil untuk bersama-sama dalam berjamaah, untuk mengangkat atau memikul amanah Allah, maka ini yang harus kita seriusi. Ya, walaupun mungkin di dalam kehidupan berjamaah itu ada sebuah proses-proses yang sedemikian rupa. Karena masing-masing dari kita ini tidak maksum, ya, tidak bersih sepenuhnya. Masih ada kotoran-kotoran ruhiyah yang membuat kadang-kadang antara kita dalam hidup berjamaah itu atau bersama-sama atau berorganisasi itu ada gesekan-gesekan. Jadi itu menunjukkan kekurangan kita. Dan dengan begitu kita akan mengetahui kekurangan kita. Maka Bapak-Bapak sekalian, hanya dengan berjamaah itu kita akan melihat kekurangan kita. Ya, melihat kekurangan kita. Karena adanya gesekan-gesekan itu, maka kita akan menyadari, oh, ada kekurangan pada kita itu. Tetapi kalau kita ini tidak hidup berjamaah, tidak tahu masalah. Ya, tidak pernah ada benturan masalah. Tapi kalau sudah bersama, sudah sebantal istilahnya, baru tahu kekurangan kita. Coba. Sebelum kita beristri, kita nggak tahu kekurangan kita. Tetapi setelah kita beristri, baru tahu. Oh iya ya. Ya, masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Maka berjamaah adalah bagaimana kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu kita satukan, kita sinergiskan, dan bagaimana kekurangan-kekurangan kita itu kita tutupi. Nah, kita tutupi, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang ada itu. Begitu Bapak dan sekalian. Karena itu tidak boleh kita dalam hidup berjamaah itu kemudian kita melakukan tahassus, tajassus dan lain sebagainya, mencari kekurangan, mencari kesalahan. Ya, tidak boleh kita ini, ya, seperti itu. Ada etikanya dalam kehidupan berjamaah. Maka sebuah keharusan bagi orang yang beriman yang mau mengamalkan Islam ini untuk berjamaah.
Dan berarti harus berimamah. Harus ada imam, harus ada jamaah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan la islama illa bil jamaah. Tak mungkin tegak Islam ini kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bil imamah. Dan tak mungkin terbangun sebuah jamaah kecuali dengan imamah, dengan kepemimpinan. Wala imamata illa bil ta'ah. Dan tak mungkin imamah itu bisa terbangun tegak kecuali dengan ketaatan. Jadi kalau kita sudah punya pemimpin, maka kita harus mentaati pemimpin itu sendiri. Nah, apalagi pemimpin ini dalam rangka untuk melaksanakan amar atau perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita, kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman ini. Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, maka orang Islam itu mesti berjamaah, mesti berimamah. Dan nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan imam kita, dengan pemimpin kita. Nah, itu. Kita di sini nih nanti siapa imamnya? Yang memimpin, yang membimbing, yang mengarahkan kita ini menjadi orang Islam untuk menjalankan Islam, untuk melaksanakan Islam ini. Kalau kita hanya sendiri-sendiri, sekedar sholat, sekedar puasa, kemudian kita tidak berada dalam saf yang rapi untuk membawa Islam ini, Bapak dan sekalian, maka sebenarnya kita ini tidak jelas ikatannya. Tidak jelas ikatannya. Bahwa ikatan orang untuk membangun pabrik tahu saja itu organisasi manajemennya rapi. Ikatan alma mater, ikatan apa lagi, ikatan-ikatan yang lain. Apalagi ini ikatan iman. Ya, ikatan iman. Ikatan iman itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang sangat kuat. Karena itu ikatan iman ini akan mengantarkan kita ini untuk sungguh-sungguh dalam memikul amanah ini. Dan ikatan iman ini kita akan berusaha untuk menunaikan amanah ini, memenuhi amanat itu dengan sungguh-sungguh. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tailami, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat, dan tidak ada agama orang yang tidak berusaha untuk memenuhi janjinya. Hidup ini adalah amanah Allah. Hidup kita ini adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok, Pak. Dan amanat-amanat yang kita tunaikan semuanya itu harus dalam rangka untuk menunaikan amanah Allah. Dan seluruh ikatan perjanjian apapun yang kita lakukan itu harus dalam rangka menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang beriman. Sehingga tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ya, dan tidak beragama orang yang tidak menunaikan janjinya dengan baik. Hidup kita ini sebenarnya adalah pemenuhan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ditanya, ya, pada saat itu sebelum dimasukkan ke dalam jasadnya, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, ya, semua ruh menjawab, bala, iya wahai Tuhan, syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Jadi kita ini sudah melakukan perjanjian, ya, perjanjian, janji, ya, untuk menyatakan atau membuktikan bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika ruh dimasukkan ke dalam jasadnya, ke dalam unsur tanahnya, masuk di dunia ini, maka di situ ujiannya. Dan ujian hidup kita di dunia ini adalah unsur tanah kita ini. Ruh dengan tanah jadi manusia. Kita ini menjadi makhluk tergantung antara langit dan bumi, antara ruh dengan unsur tanahnya. Nah, seringkali unsur tanah itu yang membuat berat kita untuk melaksanakan amanah Allah. Yang seringkali unsur tanah kita itu yang membuat kita tidak memenuhi janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia ini membumi terus, tidak pernah melangit. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw yatruku aw yalhas. Atau tatruku yalhas.
Al-ayah. Kalau sekiranya kami kehendaki, kata Allah, la rafa'nahu biha, sungguh aku angkat derajatnya manusia ini dengan wahyu yang ada, dengan petunjuk yang ada itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi manusia ini selalu mengekalkan dirinya ke bumi. Loh, Bapak sekalian, jadi manusia ini membumi terus. Mungkin gaya gravitasi bumi ini sangat kuat, sehingga manusia ini abot kemana? Unsur apa? Unsur tanahnya ini. Unsur tanahnya ini, yang fisik ini. Sehingga ruh Allah yang ditiupkan di dalam jasad kita ini tidak nampak. Nah, kalau kita ini yang nampak hanya yang konkret, yang nyata hanya unsur tanahnya, di mana motivasi, orientasi dan tujuannya itu adalah materi. Yang menggerakkan kita di muka bumi ini adalah unsur tanahnya. Itu namanya kita ini akhlada ilal ardi. Kita telah mengakalkan diri kita ke bumi. Dan inilah barangkali yang membuat munculnya paham materialisme, ya, liberalisme, ya, kapitalisme, dan yang lain itu. Maka Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, mari agar kita bisa menunaikan amanah Allah ini dengan baik, agar kita bisa memenuhi janji kita kepada Allah dengan baik, maka wahyu, ya, ruh Allah dari langit itu, itulah yang harus mengorientasikan rohani kita ini, sehingga mencerahkan kita, mengorientasikan hidup dan kehidupan kita ini, sehingga kita tidak menjadikan materi sebagai tujuan, materi sebagai standar nilai kita. Materi demi materi kita taat, kita berbuat, ya, dengan materi, ya, yang kita jadikan tumpuan dan harapan dan lain sebagainya. Tetapi walaupun kita di bumi, tapi tetap bahwa tujuan kita adalah Allah, harapan kita adalah Allah, doa kita adalah Allah, niat kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Walaupun kita di bumi dan bergulat dengan bumi ini dan unsur tanah ini. Bahkan orang yang beriman yang tercerahkan akan menjadikan tanah ini sebagai alat untuk mi'raj. Tanah ini atau bumi ini atau duit, kekuasaan, jabatan, ilmu, teknologi dan seterusnya itu justru sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, mari orang Islam ini jangan nganggur, berbuat, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan. Kalau nganggur itu akan mematikan hati, kata Nabi. Al-batolatu tuqassil qulub. Ya, bahwa pengangguran itu, nganggur, malas kerja, gak punya urusan dalam hidup ini, akan mematikan hati. Jadi nganggur, ya, dan nganggur kita ini banyak urusan. Di Mujahid ini kekurangan orang, ya, nggak ada alasan nganggur itu. Ya, ada lembaga amal Mujahidin. Setiap hari memerlukan tenaga sebanyak-banyaknya itu. Nah ini, karena itu jamaah Masjid Mujahidin harus aktif. Harus apa? Aktif. Harus proaktif lebih lanjut lagi. Tidak boleh diem, tidak boleh nganggur, karena itu akan mematikan hati kita. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, bahkan nganggur ini kurang untuk berbuat, kurang saja untuk berbuat, kita akan ditimpa kesedihan, akan gelisah itu. Jadi kalau kita ini kurang amal, kita diberi waktu yang sama oleh Allah dalam sehari semalam 24 jam. Kalau 24 jam itu tidak kita gunakan secara optimal, maka itu akan membuat kita ini gundah gulana, gelisah, sedih. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza qassara al-'abdu fil amali, ibtalahu Allahu bil ham." Apabila seorang hamba itu kurang fil amal dalam berbuat, kurang saja Pak, kurang berbuat, banyak nganggurnya, banyak kosongnya waktu yang ada, banyak tidak gunanya tenaga yang kita miliki,
ibtalahu Allah bil ham. Allah akan menimpakan padanya al-ham, ya, kegelisahan, gundah gulana. Jadi kalau kita resah, gundah gulana, pusing, ya, tegang dan lain sebagainya, adalah satu indikasi kita kurang bisa memanfaatkan waktu, kurang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada ini. Kita kurang berbuat. Ya. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, padahal eksistensi seorang hamba, orang itu dikatakan hamba Allah, maka apabila seseorang itu berada pada puncak ketundukan kepada Allah yang dibarengi dengan puncak kecintaan. Coba, puncak ketundukan kepada Allah yang dibarengi dengan puncak kecintaan, itu adalah hamba. Nah, kalau ada seorang hamba kok gak banyak melakukan satu pekerjaan, tidak banyak beramal, maka dipertanyakan eksistensi kehambaannya itu. Padahal dikatakan hamba itu seperti jalan itu, jalan yang dilalui mobil, yang dilalui truk, yang dilalui bulldozer itu, siap menerima beban apapun dan bagaimanapun beratnya beban itu. Ya. Itu namanya thariqun mu'abbadun, jalan yang siap dilalui oleh kendaraan apapun, Bapak sekalian. Itu namanya penghambaan. Nah, kita kepada Allah SWT itu mesti seperti itu sikap kita, yaitu hoyatul dul, puncak ketundukan, ma'a hoyatul hub, dibarengi dengan puncak kecintaan. Maka Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, dikatakan kita ini seorang hamba apabila kita ini memiliki kebulatan tekad yang bulat. Itu namanya al-azmul muakkad, tekad yang bulat. Nah, semangat yang tinggi untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi enggak ada loyo-loyo itu, Pak. Dalam beramal itu, ya, dengan semangat yang loyo-loyo itu enggak ada. Ya, alat-alat asal kelakon itu tidak ada. Tapi dengan tekad yang bulat, yang berarti meninggalkan sifat malas dan lamban dalam melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangannya, dan berusaha sekuat tenaga agar perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Jadi tidak boleh kita ini berlambat-lambat, Pak, bermalas-malas dalam melaksanakan amanah Allah, dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ini. Kita harus bersegera, nah, dengan penuh semangat, penuh vitalitas, ya, dan tidak ada alasan, ya, nanti nunggu pensiun, tidak ada, boleh. Jadi kalau itu sudah bersyahadat, nunggu pensiun saja nanti, baru cari sanggupnya mati, ya, tidak ada itu. Jadi kalau kita ini sudah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat yang menyatakan diri sebagai hamba Allah, maka Bapak dan sekalian tidak ada lagi alasan di dalam melaksanakan perintah Allah itu. Ya, tidak boleh ada alasan. Ya, masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan bisnisnya, atau baru merintis bisnis, atau baru kuliah, atau baru mau kawin, atau baru saja kawin, baru punya anak. Bapak dan sekalian, yang namanya manusia, urusan nafsunya itu tidak akan pernah habis kecuali kalau sudah dikubur baru selesai. Enggak. Ya. Yang belum kawin nunggu kawin. Setelah kawin nunggu kerja. Setelah itu baru punya anak. Kalau punya anak sekolah. Pokoknya, Pak, setelah itu ini baru ngontrak rumah, baru kepengen punya rumah. Ya, setelah punya rumah sekalian mati. Masya Allah. Ya, karena itu sekalian, bagi orang yang sudah bersyahadat, tidak boleh berlamban-lamban atau bermalas-malas atau nunggu-nunggu. Ya, tidak boleh ada kalimat syahulatsna, ini firman Allah dalam surat Al-Fatr. Syahulatsna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Tidak boleh syahulatsna amwaluna, masih menyibukkan kami, amwaluna, harta benda kami. Urusan bisnis mungkin, Pak, masih sibuk, ya, Pak, ya.
Ya, urusan bisnis macam-macam ya, mulai tadi itu macam-macam. Urusan bisnis belum punya bisnis atau sudah punya bisnis, punya perusahaan atau belum punya perusahaan, terkait dengan amwalnya disibukkan dia. Wahluna dan keluarga kami, sibuk anaknya, sibuk istrinya, sibuk dirinya sendiri. Walasan sibuk, seringkali begitu Pak. Jadi untuk urusan agama Allah ini, amanah Allah ini, urusan janji kita dengan Allah SWT itu tidak boleh lagi ada alasan sibuk. Baik sibuk kaitan dengan harta kekayaan, termasuk bisnis, maupun sibuk kaitannya urusan dengan diri, keluarga, dan anak cucunya. Tak boleh ada alasan. Kalau dia masih alasan, maka itu yang namanya tidak beriman atau kurang beriman. Ini penting Bapak untuk kita ketahui semuanya. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, maka kita sudah berkomitmen. Komitmen itu artinya satunya kata dengan perbuatan. Dan itu yang ditanyakan oleh Allah tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, jadi orang Islam itu harus berbunga-bunga, harus bersemangat. Tak? Ya. Kemana? Ke masjid itu semangat, gitu Pak. Dan kemana? Aduh, ke masjid. Jangan begitu. Gimana? Wah, pergi ke sekolah, ngurusi pendidikan Islam. Semangat, begitu Pak. Kemana? Ke masjid, ngurusi masjid. Semangat, gitu Pak. Ngurusi kemana? Oh, ke kantor yayasan, ngurusi yayasan. Begitu Pak. Jadi orang Islam ini dalam hidup dan kehidupannya harus penuh dengan vitalitas. Ya, penuh dengan semangat. Jangan sampai kita kalah dari orang lain yang spirit untuk membangun semangatnya itu tidak benar. Imannya kan bukan iman kepada Allah Pak, iman kepada yang lain. Orang yang beriman kepada yang lain aja semangat, masa kita iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, hari kemudian, takdir baik dan buruk dari Allah, masa tidak semangat? Ya, masa tidak semangat Pak? Orang yang beriman itu kalau dia berbuat, kalau betul karena imannya, itu pasti punya pengaruh kepada kejiwaannya Pak. Berpengaruh pada dunianya, berpengaruh pada akhiratnya. Pastilah kita itu merasakan, mendapatkan keberuntungan lahir maupun apa? Batin, dunia maupun akhirat. Kalau dibandingkan dengan yang lain, hanya urusan dunia saja, mestinya kita ini berlipat-lipat semangat kita dalam mengurusi Islam ini. Tapi Bapak dan sekalian, kalau kita perhatikan dalam kenyataan, coba kita perhatikan. Saya pertama ini menjadi pengurus masjid ini, kita lihat. Saya masbuk untuk sholat Jumat. Saya duduk, saya berdiri di pojok sana. Saya perhatikan itu. Ketika adzan berkumandang itu, orang jualan masih jualan. Nanti mohon itu jamaah masjid mengingatkan itu. Jamaah tetap, jamaah masjid. Di adzan berkumandang masih orang berjualan. Betul Pak? Suruh tinggalkan itu. Kalau di Masjidil Haram itu adzan sudah apa? Sudah tinggalkan semua urusan dunianya itu. Kemudian Bapak sekalian, yang datang ke masjid juga begitu, masih transaksi. Loh, coba. Betul Pak? Ya, sambil merokok itu masih Pak. Kemudian santai-santai, sudah azan, Imam Al-Khatib sudah di atas mimbar, masih duduk-duduk di teras itu Pak. Saya perhatikan, menghabiskan apa namanya? Rokoknya. Tuh Pak. Setelah rokoknya habis, baru ambil air wudhu Pak. Ya, saudara, Imam Al-Khatib sudah apa namanya? Berceramah di atas mimbar. Kemudian dia masuk masjid, sholatnya cepatnya bukan main Pak. Tuh. Ya, memang suruh cepat kalau sudah khotib di atas mimbar, tetapi cepatnya seperti luar biasa. Tak serius di dalam apa namanya? Menghadap Allah, berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Ketika sudah selesai khutbah, sudah iqamah, disampaikan sawu sufufakum. Mestinya segera dan kalah dari militer dalam berbaris, mestinya lebih rapi. Itu apa? Dirapatkan malah menjauh Pak. Malah menjauh Pak. Mungkin kebiasaan salat tidak berjamaah. Jadi merapatkan kaki malah menjauh. Dan itu banyak di antara kita seperti itu. Nah, pada waktu kaleng keliling dicari Pak, yang kira-kira bunyinya paling keras. Oh. Kan begitu Pak. Kenyataan ya, fakta itu. Kemudian kita juga memperhatikan Pak, itu fenomena. Jadi ke masjid tidak pakai pakaian yang terbaik, ya, dibersihkan, sikat gigi, siwak,
harum-haruman laki, kalau putri tidak boleh. Sehingga ke masjid itu dalam keadaan yang siap untuk bersosialisasi, siap untuk berjamaah, siap berinteraksi. Begitu Pak sekalian, siap untuk meningkatkan ukhuwah. Karena Allah, karena imannya. Mestinya begitu kita ini ke masjid. Dan sampai ke masjid kemudian pakai kaos oblong, ada gambarnya siap menerkam orang di belakangnya. Ada kayak begitu? Kadang-kadang masih seperti itu. Dan kalau datang ke pengantenan, pakai baju yang paling bagus. Nah, justru ke masjid ini kita harus pakai pakaian yang suci, yang bersih, yang paling baik yang kita miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk berkomunikasi dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan di tempat yang lain, coba saya melihat, pernah saya datang ke sana, gereja Betani itu ada di Manyar sana. Bapak sekalian, mereka datang ke gereja dengan penuh semangat, membawa Bibelnya begini. Bibelnya, tuh, dengan langkah tegap. Kalau dia punya mobil bintang 3, bintang 5 di bawah itu, gitu. Ini dadaku, mana dadamu? Wajahnya cerah dan ceria. Bangga terhadap agamanya. Coba, begitu. Yang laki maupun perempuan. Ya, ketika masuk gereja, masuk tempat ibadah mereka, mereka Pak, kalau bentuknya itu nyanyi juga semangat. Tuh. Kalau bentuknya itu nangis-nangis, sampai nangis-nangis itu Pak ibadahnya. Ya, kalau diedarkan untuk kaleng, bukan kaleng di sana. Itu ya masukannya tidak berbunyi Pak. Jadi lihat 50 juta, 100 juta begitu. Bapak dan sekalian, tidak benar tapi sangat semangat. Kita ini benar tapi kurang, berarti tidak semangat. Ini salah. Yang dimaksud dengan menghambakan diri kepada Allah, itu eksistensinya, dan ini menjadi syarat. Syarat eksistensial penghambaan itu adalah penuh dengan semangat. Penuh dengan apa? Vitalitas. Makanya orang yang sudah bersyahadat itu kaitan dengan urusan Islam di dunia ini, maka pasti penuh dengan semangat Pak. Kalau malas-malas, alon-alon, masalah kelakon, dan terorganisir dengan baik, kepimpinannya tidak bagus, yang begini ini tidak mencerminkan keislaman kita yang baik. Baik Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, jadi kajian kita hari ini adalah, mari sebagai orang yang beriman yang sudah bersyahadat, kita itu beramal. Dan mari jangan alon-alon asal kelakon. Tapi amal kita ini harus terminate, terorganisir dengan rapi, dan kita lakukan, kita jalankan dengan penuh vitalitas. Penuh semangat dan tidak kenal lelah, apalagi putus asa. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan upaya kita untuk takwa kepada Allah SWT ini mengantarkan iman kita semakin kuat, sehingga semakin kuat dorongan atau motivasi atau semangat untuk berbuat, mengamalkan perintah Allah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Terima kasih. Mohon maaf, dan mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.